Kalian lihat mobil mewah yang parkir di depan rumah ini. Mungkin kalian mengira saya ini anak pejabat, pewaris perusahaan besar, atau minimal lulusan luar negeri dengan gelar cemerlang. Salah besar. Sumber kekayaan saya, properti dan gaya hidup yang nyaman ini berasal dari satu tempat yang mungkin kalian anggap remeh. Gerobak tua, penuh asap, yang menjual roti bakar di pinggir jalan. Benar, roti bakar. Dulu, saya cuma dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh tetangga. Tapi sekarang, siapa yang tertawa paling akhir? Tonton sampai habis teman-teman, karena ini bukan cerita fiksi yang mengada-ada, tapi kisah nyata bagaimana tekad dan sebuah gerobak sederhana bisa mengubah takdir hidup seseorang secara total. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Senang banget akhirnya bisa cerita langsung ke kalian, sahabat virtual saya. Nama saya Reza, dan kalau kalian lihat saya sekarang, mungkin kalian tidak akan percaya bahwa hanya 5 tahun lalu, hidup saya dipenuhi bau arang dan mentega yang hangus. Saya harus dipecat dari pekerjaan kantoran, dan hanya punya modal nekat, sisa uang tabungan 3 juta rupiah, dan janji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Saya memilih roti bakar karena modalnya yang relatif terjangkau, dan proses pembuatannya cepat, cocok untuk pemula. Tantangan terbesar di awal adalah memilih lokasi yang ramai dan jam operasional yang tepat. Setelah riset berhari-hari, saya memutuskan berjualan di dekat kampus, membuka gerai dari sore hingga dini hari. Awalnya perjuangannya luar biasa berat, saudara-saudara. Saya buka dari jam 4 sore sampai jam 1 pagi, setiap hari, tanpa libur, karena takut kehilangan 1 hari pun potensi pemasukan. Bayangkan, berdiri 9 jam sambil mengipasi arang dan melayani pembeli yang terkadang rewel dan suka menawar. Penghasilan hari pertama, hanya Rp50.000 bersih setelah dipotong modal bahan. Saya ingat betul, malam itu saya menangis di balik gerobak karena rasa putus asa bercampur kelelahan fisik. Tetangga sebelah yang jualan martabak sering menyindir, "Buat apa sih capek-capek Reza? Mending kerja jadi satpam saja." Keraguan itu selalu datang, menggerogoti semangat, tapi saya selalu ingat, saya tidak punya pilihan untuk gagal. Saya harus cari cara agar roti bakar saya berbeda. Saya sadar betul, kalau hanya menjual roti bakar standar coklat keju seperti yang lain, saya akan tenggelam dalam persaingan. Jadi, saya mulai eksperimen gila-gilaan, mencari celah pasar yang belum digarap oleh pedagang kaki lima lainnya. Saya mencoba menghadirkan topping premium yang belum pernah ada di pinggir jalan, seperti selai lotus Biscoff, Nutella asli, bahkan taburan matcha berkualitas tinggi yang harganya lumayan mahal. Saya juga fokus pada presentasi kemasan yang harus Instagramable, alias bagus untuk difoto. Ini strategi yang penting di era digital. Saya namakan produk andalan ini Roti Bakar Sultan. Harga jual memang sedikit lebih mahal, tapi saya jamin kualitasnya jauh di atas rata-rata. Dan benar saja, strategi ini langsung meledak. Efek Roti Bakar Sultan ini benar-benar tidak terduga dan berjalan sangat cepat. Seorang food vlogger terkenal yang kebetulan lewat, mampir, mencicipi, dan mereview dagangan saya secara jujur. Malam itu juga, video tentang gerobak saya viral, ditonton jutaan kali dalam waktu singkat. Sejak saat itu, omset harian saya melonjak drastis. Dari yang tadinya cuma puluhan ribu, langsung tembus jutaan rupiah per hari. Kalian bisa bayangkan kegembiraan saya saat menghitung tumpukan uang di gerobak, yang jumlahnya melebihi gaji manajer junior di kantor lama saya. Ini membuktikan bahwa di era digital ini, kualitas produk yang unik, ditambah dengan cerita yang menarik, bisa menjadi marketing terbaik tanpa perlu modal iklan yang besar. Lonjakan permintaan yang masif membuat saya kewalahan. Saya tidak bisa lagi bekerja sendirian, melayani ratusan pesanan setiap malam. Ini adalah fase kritis di mana banyak bisnis kecil sering gagal. Transisi dari owner-operator yang melakukan semuanya menjadi manajer yang harus mendelegasikan tugas. Saya harus merekrut karyawan. Keputusan pertama saya adalah memperlakukan karyawan seperti keluarga, memberikan gaji yang layak di atas UMR, dan bonus yang transparan. Saya juga mulai membuat SOP, standar operasional prosedur, yang sangat ketat agar rasa Roti Bakar Sultan selalu konsisten, tidak peduli siapapun yang membuatnya. Konsistensi rasa ini adalah janji utama saya kepada pelanggan setia. Setelah 6 bulan berjalan dan berhasil menstabilkan penjualan, saya memberanikan diri membuka cabang kedua di lokasi yang berbeda, tetapi masih menggunakan konsep gerobak premium yang sama, lalu cabang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam waktu 2 tahun, saya sudah punya 7 gerobak yang tersebar di beberapa area strategis kota. Saya tidak lagi hanya menjual roti bakar, tapi menjual brand dan pengalaman kuliner premium kaki lima. Kunci ekspansi cepat ini adalah manajemen stok yang sangat detail dan pengelolaan kas yang hati-hati. Jangan sampai ada satu cabang pun yang kehabisan bahan baku premium, karena itu bisa merusak reputasi dan trust yang sudah susah payah saya bangun. Uang masuk memang banyak teman-teman, tapi saya disiplin gila-gilaan dalam mengelola keuangan. Saya tidak langsung membeli gadget mahal, mobil sport, atau liburan mewah. Saya menerapkan prinsip 50% untuk modal kerja dan ekspansi, 30% untuk tabungan dan investasi, dan 20% untuk kebutuhan hidup. Saya mulai belajar tentang investasi properti.
Saya berpikir, uang yang saya dapat dari bisnis kuliner ini harus bekerja keras lagi. Saya mulai membeli ruko kecil, lalu tanah kosong. Bisnis roti bakar saya menjadi mesin pencetak uang tunai yang kemudian digunakan untuk membangun aset jangka panjang yang nilainya terus meningkat. Inilah kunci bagaimana pedagang pinggir jalan bisa menjadi sultan properti. Rasanya campur aduk antara haru dan bahagia ketika akhirnya saya bisa membelikan rumah yang layak untuk orang tua saya dari hasil penjualan roti bakar yang mereka anggap remeh. Dulu, mereka khawatir setengah mati melihat saya ngeyel jualan di pinggir jalan. Khawatir tidak punya masa depan. Sekarang, mereka bangga. Sangat bangga. Ini bukan hanya tentang nominal uang, tapi tentang validasi atas kerja keras dan keberanian mengambil risiko yang dulu sering dicibir. Saya ingin kalian tahu, modal terkecil dan terkuat yang kalian punya adalah mental dan semangat untuk belajar. Jangan pernah malu dengan pekerjaan yang halal, meskipun itu hanya mengipasi arang di pinggir jalan. Tentu saja, perjalanan menjadi pengusaha muda ini tidak mulus tanpa rintangan. Tantangan terbesar belakangan ini adalah mempertahankan kualitas di semua cabang dan menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama banyak pesaing yang meniru konsep roti bakar Sultan. Tapi saya tidak khawatir, saya terus berinovasi, merilis menu musiman, dan meningkatkan pelayanan melalui pelatihan intensif. Intinya, kekayaan yang saya miliki hari ini berakar dari gerobak roti bakar yang saya jalankan dengan sepenuh hati dan strategi yang cerdas. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Sekarang saya penasaran, setelah mendengar cerita ini, apa langkah kecil pertama yang akan kalian lakukan untuk memulai bisnis kalian sendiri? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi. Sampai ketemu di video sukses berikutnya. Salam hangat dari Dapur Roti Bakar Sultan.